Nah, kemungkinan besar Gloria tidak akan meninggal kalau dia tidak dirawat inap. Alasannya apa? Saya bilang ini, kemungkinan besar Gloria tidak akan meninggal di rumah sakit itu kalau dia tidak dirawat inap. Kenapa? Jam 13 pada hari Sabtu atau sekitar 2 jam setelah dia menjalani operasi. Setelah operasi dia sudah buang angin. Jam 1 siang Dokter Iwan telah mengatakan kondisi pasien telah pulih. Ya, sudah pulih. Kondisi pasien sudah pulih. Kalau dia pulang pada hari itu juga, sesuatu apapun yang terjadi pasti di rumah, bukan di rumah sakit. Iya. Kalaupun dia harus meninggal di rumah. Dokter sudah bilang jam 13 melihat kondisi pasien sudah pulih. Artinya apa? Sudah pulih, dia dokter kok. Dia dokter penanggung jawab pasien, dia dokter yang membedah. Bedanya 10 menit, 3 jahitan. Jam 1 dia bilang sudah pulih. Artinya kalau dia tidak opname, dia tidak akan diberikan obat yang ini, obat Trexon keterolak. ada 2 obat diberikan pada jam 20. 8 malam. Cetirizine 1 gram dan keterolak 1 ampul. Berarti ini mungkin obat telan dan obat infus. Jam 20.25 dikasih. Siapa yang memberikan obat ini? Dalam persentase tanggal 30 tidak jelas. Perintah dokter mana nih? Logikanya dokter penanggung jawab pasien. Harusnya Dokter Iwan, logikanya. Tapi karena di dalam presentase mereka tidak disebutkan nama dokternya, kembali ke logika penanggung jawab pasien, Dokter Iwan. Jam 24 tengah malam menggigil, kan itu persoalannya, menggigil. Dokter Jaga, Dokter Dwi Putih memberikan advis paracetamol 500 gram. Ini kan termasuk ada alasan kenapa Dokter Putih ngasih paracetamol, karena mungkin suhunya tinggi. Kalau catatan di sini 38,2 suhu badan. Tapi dokter memberikan advis paracetamol 500 mg PO. Nah, peristiwa jam 16 sore hari Sabtu itu. Observasi di TV oleh Bruder Ari, suster perawat ini perawat laki-laki, kan gitu. Jam 20.00 skin test alergi cetirizine. 20.25 hasil skin test tidak ada tanda alergi. Tidak ada tanda alergi. Baru masuk cetirizine 1 gram dan keterolak 1 ampul. Ini jika dia di rumah ini tidak akan diberikan. Dia di rumah sakit diberikan ini tapi tidak tahu. Tidak ada catatan di sini saran dari siapa, advis dari siapa. Maka logikanya ini adalah dokter penanggung jawab pasien. Karena apa? Common practice di mana-mana, suster tidak akan berani melakukan suatu tindakan memberikan obat tanpa konsultasi dengan penanggung jawab pasien. Kan itu pegangan kita. Nah sekarang dokter Iwan harus bertanggung jawab di sini. Apa yang menyebabkan dia melakukan ini, menyuruh melakukan? Apa pertimbangannya pasien harus mengkonsumsi obat itu, harus diberikan obat itu? Kondisi seperti apa saat itu pasien sehingga diberikan cetirizine? Apa kondisi fisiknya seperti apa? Apa tujuan obat ini diberikan? Pasti ada alasannya dong. Aduh, udah itu ini emang boleh diberikan bersamaan nggak gitu? Nah, kalau kita misalnya bertanya, apakah boleh diberikan dikonsumsi satu obat telan, satu bersamaan dengan obat infus? Ini silakan jawab. Mereka yang tahu. Cetirizine 1 gram, apakah ini ditelan? Enggak dijelaskan memang. Tapi keterolak 1 ampul artinya infus. Jadi kira-kira kalau dia pulang pada saat itu meninggal enggak? Kemungkinan enggak. Nah, apa akibat setelah diberikan keterolak? Ini gitu kan? Nah, ternyata setelah melewati hari Sabtu jam 24.00 menggigil, pada pukul
pukul 5.45 subuh ini, Dokter Iwan. Suster melapor ke Dokter Iwan. Advis Dokter Iwan apa? Keterolak stop. Ranitidin 2x1. Ondansetron 1x4 mg. Ini advis Dokter Iwan pada pukul 5.45. Artinya begini. Siapa yang menyuruh memberikan keterolak? Kalau pada akhirnya Dokter Iwan suruh stop. Itu pertanyaan pertama. Atau kalau Dokter Iwan menyuruh stop keterolak, kenapa dia menyarankan diberikan pada jam 20.45? 20.25 sebelumnya. Pagi-pagi disuruh stop, malam disuruh makan. Sama gini. Ini perlu penjelasan kan? Dia kan bilang ini kan keterolak stop. Ini kan 20.25 kan dikasih. Berarti itu berapa jam? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hampir 9 jam kan? Berarti berapa banyak keterolak yang dikasih sehingga jam segini baru dia bisa bilang stop. Artinya kan kalau dimasukkan kan ada prosesnya kan? Ya. Nah, sekarang kalau kita satu ampul itu berapa menit dia habis ke dalam tubuh. Iya. Jadi kalau dimasukkan itu dalam bentuk infus satu ampul pada pukul 20.25. Kemudian pada jam 5.45 atau sekitar 7 jam kemudian. Ya, 7 hampir 8 jam lah. 7 jam atau 8 jam. Ya, hampir 8 jam itu. Kalau dia bilang stop berarti kan masih ada itu. Baru dia disuruh stop. Berarti kan sedang masih berproses masih sedang terpasang dimasukkan. Maka disuruh stop. Kan logikanya seperti itu. Nah, kenapa dia menyuruh stop kalau di awal dia suruh pasang? Masukkan. Atau siapa yang menyuruh pasang? Karena kemudian ternyata dia suruh stop. Berarti apakah dia tahu bahwa obat ini dimasukkan melalui infus? Kenapa dia melarang pada jam 5.45? Ini kan perlu dijelaskan. Ini yang kita perlukan penjelasan dari mereka supaya tidak kelihatan bahwa mereka seenak-enaknya terhadap nasib nyawa seseorang manusia. Ini bisa nggak menghina hak-hak asasi manusia? Bisa lah. Bisa nggak menghina logika berpikir manusia ini? Bisa. Kalau dia tidak menjelaskan. Ini suatu tindakan penghinaan terhadap rasional manusia. Seharusnya kan karena keahliannya, karena dia expert di situ, dia kasih pelayanan yang paling pertama kan sungguh-sungguh, itu dengan hati sepenuhnya. Nah, kalau kita beranjak ke situ, ini sumpah dokter, ya kan? Harusnya dia melakukan dengan sungguh-sungguh. Ada kesungguhan di situ. Nah, sekarang kita mendapatkan kesungguhan. Ini. Nah, jadi saya kira ini bukan hanya pelajaran bagi keluarga masyarakat pada umumnya. Ini juga pelajaran bagi dokter juga untuk lebih hati-hati terhadap menangani masalah-masalah yang mereka anggap sepele. Janganlah menganggap sepele persoalan nyawa, gitu kan? Tanggung jawab di sini perlu. Pertanyaannya adalah, kalau dia tidak meninggal pada pukul 2.30, kira-kira apa sih yang terjadi lagi? Semakin banyak obat yang diberikan ke pasien. Akan mungkin akan diberikan lagi obat apa lagi gitu. Dan komplikasi apa yang terjadi? Kan pertama kan dari sini sampai sini. Apa bisa jadi dari sini? Keluar darah dari telinga. Nah, jadi seperti yang pernah saya katakan, kalau pasien itu menggigil sekali 2 kali, logikanya apa? Pasti ini bukan karena kedinginan. Bisa ini karena panas tinggi. Mereka pasti tahu dong panas tinggi karena apa. Apalagi ada operasi kutil sebelumnya. Artinya pertanyaan di pikiran kita karena ini apa? Infeksi ada terjadi di sini. Kalau bahasa awamnya kan tetanus, alatnya kotor, alat-alat operasinya tidak steril, ya kan? Sehingga panas tinggi menggigil. Apa tanda-tanda terjadi tetanus? Ya panas. Bukan karena dia
kedinginan Di ruang menjadi menggigil. Iya. Nah, seperti yang dokter Faris bilang, ahli anestesi. menggigil itu bisa terjadi kalau terlalu lama di ruang operasi. Masuk akal. Iya. Kalau ruang operasi memang selalu dingin. Suhunya dingin. Nah, pasien ini kan menggigil di ruang rawat inap, bukan di ruang operasi. Iya. Logikanya pasti menangkap menggigil ada sesuatu. Iya. Dan kalau menggigil di ruang operasi artinya kan karena suhu ini dingin, suhu tubuh ikut dingin, rendah artinya kan. Ya. Sementara ini di ruang perawatan suhunya tinggi, menggigil artinya kan berlawanan itu. Nah itu, jadi bisa menggigil karena kedinginan. Nah, Kalau yang dimaksud dokter Faris menggigil karena kedinginan di ruang operasi, Iya, Pak. karena suhu dingin. dan suhu tubuh pasti rendah. Suhu tubuh Nah. pasti mengikuti, malah nggak nahan terhadap suhu ruangan, dia menggigil, Iya. gemetar. Iya. Nah ini di ruang rawat, Iya. panas tinggi, Tinggi. menggigil. Habis operasi. Ini kan nyambung Iya. atau relevan dengan alasan dokter Putih memberikan paracetamol. Paracetamol. Karena dipikir orang panas ya kasih penurun panas. Panas ya, Pak. Tapi sayang dia tidak berpikir ini panas tinggi karena apa? Karena apa? Harusnya disinilah dia melapor ke dokter penanggung jawab pasien. Ini pasienmu menggigil loh, suhunya tinggi loh. Saya udah kasih paracetamol penurun panas. Selanjutnya gimana? Ada nggak konfirmasi ke dokter penanggung jawab pasien? Logikanya sih tidak ada. Karena apa? Jam 5.45 baru dokter Iwan dapat konfirmasi. Jadi kesalahan ini di mana? Siapa ya? Siapa yang salah di sini? Ya antara dokter dan petugas rumah sakit. Rumah sakit. Penyelenggaraan kesehatan kan itu rumah sakit sebagai penyelenggara Penyelenggara kesehatan. dan tenaga kesehatan sebagai pelaku tindakan medis. Nggak susah mengerti masalah ini, tapi kalau keras kepala dan kekeh, Tidak bersalah. Tidak mau mengakui, menutup-nutupi lah, lari dari tanggung jawab. jadi bisa aja selamat kalau dia tidak diopnam. Persoalannya untuk apa kepentingannya diopnam? Diopnam. Apa urgensinya pasien kutil operasi kutil ini diopnam? Urgensinya apa? Tolong jelaskan. Tolong jelaskan. Biar kita tahu masuk akal. Kan gitu.